Yay, 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 yay. One, two, three, four, five, live. Yay, yay, yay. Pak Lusius, apa kabar? Pak Miko, apa kabar? Hmm, Yuni Chang, yes. Abe Kristiawan, Piklan, yes. Oke. Bagaimana suara saya cukup jelas? Kasih jempol kalau jelas. Ayam bebek angsa peluit. Oh iya, ini udah keluar nih ayam bebek. Ayam bebek angsa peluit. Yes. Yes. Bisa. Coba lagi. Hadir. Yes. Pak Ronald, how are you? Oke. Okay. Yay, 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 yay. Yes. Aduh, kok left? Kenapa? Mana ayam bebek angsa? Mau pakai cucu? Mau pakai cucu apa mau pakai? Pak Gunilin. Pak Gun, di mana? Yes. Aduh, ini kok jebret 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 masuk keluar mau pakai yang mana? Ace Commerce. Nah, ayo kapan nih kita mau live? Pak Gun, ada di mana Pak Gun? Iya, Pak Gun ada di mana? Surabaya apa Papua? Cucu aja. Ya udah, ayo cucu aja. Cucu aja. Oke, cucu aja. Cucu aja. Please, welcome. Yeah, kunaon. Kenapa cucu keluar lagi? Cucu, cucu, cucu. Ayo, Pak Cucu. Pelan-pelan. Kok heran? Kenapa ya? Kenapa ya? Pak Cucu. Tuh, keluar lagi. Surabaya. Oh, oke, Pak Gun Surabaya. Pak Yohan, di mana Pak Yohan? Ayo. Ah, ayo. Itu. Kenapa ini Pak Cucu? Black God, Black God, Edo, Trijaya, Johan Tio, Pak Riki Conrad, how are you? Lagi menunggu ada technical problem. Halo Pak Tio, Johan Tio, Andi, Pak Simon. Pak Cucu kenapa ini Pak Cucu? Rara,
Duh, putus lagi. Kenapa ya? Sugi Kardiman, Pak Sugi Kardiman, Sudawirat, 1981. Waduh, ini kenapa ini? Waduh, waduh, waduh. Pak Cucu, kenapa Pak Cucu? Coba. Hmm. Tuh. Ini kenapa Pak Cucu? Pak Cucu, Pak Cucu, Pak Cucu bangsa. Nah, ini copot lagi, copot lagi, copot lagi, Pak Cucu nggak bisa masuk-masuk. Kenapa ya? Nggak bisa connect, kenapa ya? Saya WA Pak Cucu. Wah, ini Pak Cucu, kalau kalau WA aja nggak bisa nyambung, berarti memang sinyalnya jelek banget, Pak Cucu. Nggak bisa, Pak Cucu, kalau itu. Kalau begitu nggak bisa. Iya, nah coba di refresh, refresh Pak Cucu, di refresh. Keluar dulu, refresh, restart, restart. Nah, oke. Okay. Yes. Masuk lagi Pak Cucu. Kita lagi menunggu sambungan dengan Pak Cucu, owner daripada ayam bebek angsa peluit. Bu Lili, apa kabar? Pak Alvin, apa kabar? Tuh, di rumah terus sehat, Bu.
Nggak ngapa-ngapain, cuma live IG doang, main handphone. Nah, coba ayam bebek peluit. Ayam bebek angsa dari peluit. Yes, yes, yes. Tuh keluar lagi. Heran. Kenapa ya? Problem sinyal, problem sinyal. Coba Pak, ulangi lagi. Pak Agus dari Palembang bagaimana? Standby? Kalau nggak bisa juga, saya connect ke Pak Agus aja ya. Pak Agus mau lagi demo masak nggak? Pak Agus, masih kopi Pak Agus. Pak Agus, Palembang masih kopi. Pak Agus, Palembang masih kopi. Kita ya. Ah, Pak Agus. Kita connect nih Pak Agus. Approve Pak Agus. Oke. Okay. Mau kok decline? Kenapa? Mau nggak? Pak Agus? Belum Pak? Oh iya 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 iya. Iya. Oke. Okay. Mungkin bisa di restart HP dan sinyal dulu Pak Cucu. Ini baru mau masak, lapar. Walah, 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 walah. Oke. Oke, sinyal dan IG. Nah, ini. Coba lagi ya. Nih, masih. Kita anak gunung. Nggak menyerah begitu aja. Baru berapa? Nah, ayo. Ayo. Kayaknya harus ganti HP-nya, Pak. Ganti Kenapa? HP-nya baru bisa. Oh gitu. Wah. Oke. Halo Pak, Anton apa kabar Pak? Baik, baik, baik. Suara saya cukup jelas. Jelas, mantap Pak. Oke, ini di mana nih? Di rumah apa di resto? Jadi kebetulan eh, untuk restonya sendiri kita lagi tutup Pak. Oh, kenapa? Oke, jadi backgroundnya sebetulnya gini Pak. Jadi eh, sebetulnya ayam bebek angsa ini saya buka memang sebelum adanya COVID, ya. Ya, Nah, waktu itu jadi sedikit cerita backgroundnya, apa namanya openingnya memang waktu itu di akhir Februari, ya. Jadi belum ya. ada PSBB, belum ada, walaupun memang sudah ada apa namanya informasi Himbauan. tentang COVID-19 ini di Wuhan maupun masuk di Indonesia, gitu. Jadi memang eh, ini memang usaha saya yang baru gitu loh. Selain dari The X Travel, salah Yes. satunya saya buka usaha baru, apa namanya? Kan belajar dari Pak Anton bilang bikin usaha itu jangan di satu keranjang gitu ya. Kita punya telur jangan ditaruh di satu keranjang gitu. Jadi coba di keranjang lain. Jadi memang pada saat pandemi COVID, travel stop. Travel benar-benar stop dan akhirnya kita jalanin pas banget memang ya kita jalanin usaha kita yang baru ini gitu. Jadi makanya memang agak sedikit unik bahwa apa namanya kemarin yang mengerjakan ayam bebek angsa ini juga staff dari TX Travel gitu ya. Jadi staff dari TX Travel sambil
apa namanya, mereka mereka nungguin, kemarin ada beberapa yang masalah refund tiket apa segala macam kan, mereka harus tungguin, mereka harus bereskan itu kan gitu. Jadi apa namanya, akhirnya kita gunakan, Kalian. kita, iya, dari staff TX sendiri gitu. Nah, sebetulnya gini Pak, nih sedikit cerita tentang ayam bebek angsa ini, ya memang namanya cukup unik. Nah, ini franchise ke TX Travel, lalu es krim roll, kopi, ini franchise yang keempat yang saya ambil Pak. Ini yang keempat gitu ya. Pertama TX Travel, kedua waktu itu saya ambil apa namanya, es krim roll dari Pak Edi dulu. Terus saya ambil franchise Kopi M, Mary by Mary Riana, dan terakhir yang apa namanya, ayam bebek angsa ini gitu. Jadi ayam bebek angsa ini juga sebetulnya konsepnya ada dua Pak, ya. Jadi ada yang satu konsep resto, ya memang dia bikinnya berbentuk resto, dan yang kedua ialah konsep yang modelnya pakai boot Pak. Nah Hmm. saya ambil yang pakai gitu ya. Eh, dan lokasinya itu sama dengan kantor travel saya. Jadi di Hmm. apa namanya, Pulau Karang Timur, Blok 5 nomor 20A. Ya, jadi saya taruh di depan, jadi saya gabungin antara tempat travel dengan ayam bebek angsa ini. Gitu. Eh, kenapa? Ya simple Pak sebetulnya. Biar nggak ada biaya sewa Pak. Sekarang posisinya buka apa tutup? Sekarang posisinya tutup Pak. Kenapa tutup? Kan nggak bisa makan, bisa delivery. Yes, jadi gini. Jadi kemarin pertimbangannya satu, yang kita lihat ialah dari masalah sisi kesehatan. Jadi kemarin sempat karyawannya TX itu di daerahnya, itu ada yang beberapa itu sudah ada yang terkena COVID, Pak. Gitu. Jadi dari kita juga memperhatikan kesehatan untuk apa namanya, staff kita. Akhirnya ya kita bilang kita stop dulu, gitu loh. Hmm. Jadi beralih dari yang menjual makanan jadi, kita beralih menjual frozen food. Hmm. Sekarang jualan frozen food. Frozen food, yang kita jual frozen food, ya. Itu juga lumayan Pak, karena memang terus apa namanya, situasinya juga, Pak, yes. ininya kameranya ke atasan dikit, kepalanya topinya nggak kelihatan. Nah, Berarti saya ntar agak ke jauh atasan aja Pak ya. nggak, suaranya kecil. Oh, suaranya kecil, oke. Nah, oke, yes, oke. Oke, itu Pak. Jadi saya lanjut, makanya di bulan Ramadan ini, kemarin di awal kita juga sudah lihat bahwa oh ternyata sebetulnya yang banyak yang beli itu di sekitaran untuk makan siang gitu, karena sekarang berhubung bulan puasa gitu ya. Jadi memang kemarin satu minggu pertama bulan puasa kita tes penjualannya seperti apa gitu. Ternyata memang kita lihat bahwa orang sebetulnya banyak maunya itu mereka buat makan apa namanya, buka puasa. Nah sedangkan jam buka kita nggak bisa geser juga Pak, karena memang apa namanya, ada kepentingan dari staff ya, mereka untuk buka puasa berkumpul juga dengan keluarga. Akhirnya memang kita putuskan kita stop dulu. Itu yang pertama tadi pertimbangannya. Terus yang kedua juga ya kita selama bulan puasa ini juga ngurangin aktivitas kita untuk ke pasar, karena tetap walaupun kita ambil ini barang dari apa namanya, franchisernya, ada beberapa barang bahan yang memang kita juga harus beli di pasar seperti itu ya. Jadi akhirnya kita putuskan kita jual frozen food, tapi juga alhamdulillah penjualannya juga cukup lancar ya. Terutama sih sebetulnya memang banyak teman-teman juga yang membantu gitu ya. Jadi buat sahur gitu ya. Jadi mereka nggak pusing-pusing lagi karena ini sudah dibumbuin, mereka tinggal masak aja
Untuk ada ayam, ada tempe bacem, ada apa namanya bumbu sayur asemnya juga gitu ya, sambal segala macem gitu. Jadi sudah bisa dalam keadaan frozen food dan kita kirim biasanya untuk yang jauh-jauh ya kita bisa pakai Grab same day gitu ya. Gitu kemarin malah ada yang bilang, "Cuk, bisa kirim ke apa namanya Surabaya nggak?" gitu. Saya bilang eh, biasanya bisa gitu ya, ada JNE yes gitu. Tapi sekarang juga untuk pengiriman ternyata banyak terhambat. Mereka bilang mereka nggak berani garansi bahwa pengiriman itu bisa sampai dalam 1 hari. Gitu. Jadi ada beberapa yang saya bilang, wah kayaknya nggak bisa dulu kita melayanin areal Jabodetabek aja untuk pengiriman. Seperti itu. Oke, nah sekarang harganya. Oke, kalau harganya paketnya itu sekarang itu kita masih ada diskon 20% Pak dari harga price listnya. Ya, jadi kalau paket ayam bumbu rempah ya, kalau pakai nasinya selain nasi putih ya ada, karena di kita ada nasi Frozen. Oh, yang frozen. Oke, jadi kalau frozen kita jualnya itu untuk bentuk ayam yang bumbu rempah isi 10 itu kita jual 150.000 Pak. Ya, jadi nanti frozen itu nah, jadi nanti contohnya modelnya seperti ini Pak. Nah, ini frozen. Udah di vakum ya. Sudah divakum, betul. Sudah divakum. Lalu nanti kita ya bisa apa namanya bisa kirim ya pakai Grab atau kalau misalnya nggak jauh kita bisa pakai instan Grab juga seperti itu. Jadi kalau yang ayam bumbu rempah isi 10 itu 150, lalu bebek itu isi 5 110 dan yang angsa isi 5 itu 145.000. Jadi memang yang angsa cukup mahal. Nah, ini menarik Pak, betul Pak. Jadi salah satu pemilihan saya mau ambil franchise ini karena saya lihat franchise ini ada uniknya. Uniknya di mana? Dia menyajikan menu angsa. Angsa, Pak. Dan yang lucu ini banyak ya teman-teman nanya, "Cuk, emang beda ya, Cuk, bebek sama angsa?" Oh iya beda. Bebek duck, kalau angsa swan gitu ya. Terus dari bentuknya bebek lebih kecil, angsa lebih besar gitu. Makanya waktu awal saya milih untuk ambil franchise ini salah satunya itu karena menurut saya masih jarang orang yang bisa menyajikan apa namanya bahan makanan dari angsa gitu. Karena ya mungkin Bapak juga pernah terlibat di kuliner gitu ya, bahwa untuk menyiapkan bebek atau angsa memang kan perlu treatment khusus Pak. Karena kalau enggak dagingnya kan alot. Dan dulu yang membuat saya trauma makan bebek Pak, itu karena dulu pernah waktu kecil saya dikasih makan bebek dan itu alot Pak. Gitu. Dimakan udah kayak sendal jepit. Wah, itu trauma saya Pak. Makanya sampai mungkin saya sampai SMA ya, SMA kuliah itu saya nggak pernah lagi yang namanya makan bebek. Saya makan bebek itu kembali itu waktu pernah diajakin sama salah satu apa namanya ayahnya teman saya waktu di daerah Kandangan Kalimantan Selatan, itu diajak makan bebek. Dia bilang ini ada menu bebeknya enak dan akhirnya saya coba lagi Pak dan ketemu bahwa oh ternyata kalau masaknya bener bebek itu juga bisa empuk, bisa enak gitu loh, teksturnya bisa beda dengan dulu yang pernah saya makan gitu. Sempet trauma Pak saya makan bebek. Pak Cucu, Yes. Pak Cucu tolong tulisin tadi frozen, rempah, berapa harganya, bebek berapa, angsa berapa, pesannya kemana? Tulis, diketik, ketik. Biar nanti saya pin, biar orang tadi nanti teman-teman bisa lihat ya.
Baik, Pak, baik. Ya, silakan. Jadi Bapak Ibu, Pak Cucu ini adalah sudah ambil franchise sebelum merit ya. Jadi luar biasa sekali dan beliau adalah juga selain uh, mengoperasikan TX Travel di Muara Karang, beliau juga adalah seorang tour leader ya, tour leader yang hebat, luar biasa dan banyak nenek-nenek dan kakek-kakek sangat senang sekali dengan Pak Cucu gitu ya. Kenapa? Kalau manggil Pak Cucu itu selalu cucu, udah kayak cucu, ya udah cucu. Nulisnya mesti satu, Pak. Ini nomornya mana? Nggak ada nomornya. Ya, nah, saya ulang, Pak. Ya, ya. Tulisnya panjang nggak apa-apa. Ayam bubur rempah isi 10, 150. Terus ada apa? Bebek, angsa. Nah, yang unik kan angsa. Ya, angsanya empuk nggak, Pak? Empuk, Pak, empuk. Dia karena angsanya itu sebetulnya itu dimasak sama apa dimasaknya itu antara 1 sampai 1,5 jam dan Hmm. di presto ya, jadi di Oke. presto. Jadi sebetulnya kalau misalnya memang kita nggak gorengnya terlalu kering, Hmm. eh, itu bisa sampai tulang-tulangnya aja bisa kita makan, Pak, karena saking empuknya. Cuman memang kadang-kadang kalau misalnya kita beli, kita kirim ya, dia kadang-kadang suka mungkin keburu nggak panas gitu ya, jadi menyebabkan mungkin ya dagingnya bisa jadi agak sedikit keras. Jadi memang idealnya memang langsung harus Makan. dimakan gitu. Ya, oke. Sekalian tulis di situ WA-nya, Pak. WA-nya ditulis biar nanti yang mau pesen langsung pesen. Siap. Pengiriman ini sampai kapan ya? Sampai H-1, sampai hari Sabtu masih bisa ngirim-ngirim ya? Stok cukup kan ya? Ya, betul, Pak. Hmm. Ayam bebek angsa yang dipeluit. Nah, ini ayam bebek angsa jangan salah pilih. Ini yang dipeluit punya, ya. Jadi kalau mau makan ayam, mau makan bebek, mau makan terutama yang angsa. Nah, ini menarik. Biasanya orang bingung. Bedanya angsa sama bebek apa? Pak Cucu tuh udah kasih terang ya. Pak Cucu ini aneh. Namanya Cucu. Tapi bapak gimana? Bapak tapi cucu gitu kan ya. Bro, Still, bro Pak, tapi still cucu yang gitu. Nah, Bapak? still yang tetap selalu muda, Pak. Pak Iya, iya. Anton. Ya, Uh. Pak Anton dari saya kenal 2007 2008 ya sama aja, nggak berubah juga, Pak. Iya. Ya kalau itu nggak apa-apa, Pak. Itu memang memang alam, Pak. Alam. Oh, memang kita pencinta alam ya. Pecinta Terus, alam. iya, Kita terakhir naik ke gunung mana, Pak? terakhir kemarin saya sama anak-anak naik ke Gunung Lawu. Lau. Lau itu yang ini ya, yang ada lembah yang orang pada pada kemah di situ ya. Ya, jadi memang rata-rata kalau pegunungan di Indonesia itu ya hampir semuanya ada lembah dan itu biasanya tempat buat camping, buat kemah. Karena kenapa kalau di lembah, Pak? Kenapa di lembah? Karena di situ biasanya ada sumber air. Betul, betul. Ini ada yang tanya FM Hot Wheel Garas. Emang Pak Anton itu awet muda? Rahasianya apa? Kasih tahu jangan ya. Wani Biro, Pak, Wani Biro. Salah satunya makan angsa. Wah, Angsa bubur rempah isi 5, 145. Berarti size-nya lebih gede ya. yes, betul. Jadi banyak yang nanya juga, Pak, bedanya daging bebek dengan daging angsa. Ya, itu juga jadi pertanyaan karena untuk orang yang belum pernah makan angsa kan mereka mau tahu. Nah, sebetulnya teksturnya hampir mirip, Pak, antara bebek sama angsa. Cuman memang dari size-nya, angsa lebih besar dibanding bebek. Jadi dagingnya lebih besar dan lebih tebal dibanding sama daging bebek. Seperti itu.
Hmm. Ini menarik. Pak, keadaan di Muara Karang coba dilaporkan bagaimana sekelilingnya. Apakah orang-orang masih jalan-jalan biasa normal, apa semua di rumah, sepi jadinya? Oke, jadi kemarin waktu di awal-awal PSBB memang sepi, Pak, di awal-awal PSBB ya. Tetapi per hari ini atau kemarin gitu ya, sempat saya keluar, aktivitasnya sih sepertinya kayak udah seperti normal lagi, Pak. Itu yang kadang-kadang juga membuat saya, aduh, kita ini bela-belain gitu ya untuk stay di rumah, kita bela-belain mungkin juga punya punya pemikiran, oh iya ini kita sampai sampai tutup ya, istilahnya kita memperhatikan kesehatan dari staf kita gitu. Tapi kok sepertinya di sekelilingnya juga kurang kurang apa namanya, kurang berperan. Tapi ya balik lagi ya Pak, mungkin banyak banyak faktor gitu ya. Ada faktor ekonomi, ada faktor yang memang terus nggak betah di rumah, ada yang memang ya balik lagi, ada yang mungkin terlalu cuek seperti itu gitu ya. Itu juga hal-hal yang sebetulnya saya sangat sayangkan. Nih, dikasih tahu rame Pak Muara Karang, apalagi supermarketnya antri, buset antri Pak. Jadi di Muara Karang itu ada Superindo, Pak. Ada Superindo. Tuh, Jadi yang kalau di ujung, yang di yes, ujung betul, jembatan. betul. Itu sampai dibikin antrian. Karena kenapa? Karena dia netapin sebetulnya ada social distancing. Jadi dia ngurangin orang yang terlalu banyak di dalam, gitu. Sehingga orangnya itu jadi dibikin antrian. Gitu. Tapi memang dari awal pandemi ya Superindo itu nggak pernah sepi. Jadi mungkin gini, Hmm. mungkin akhirnya orang berpikir gini Pak, ya ada beberapa yang berpikir bahwa mungkin di Superindo ini lebih terjaga apa namanya dari sisi apa, kebersihan apa, sehingga mungkin beberapa orang yang biasanya beli di supermarket atau beli di pasar umum gitu ya akhirnya pindah ke situ. Terus yang kedua Hmm. kalau saya di Purwakarta kan banyak mall, biasanya di dalam mall itu ada. Depanan dikit Pak, depanan dikit nggak kedengeran. Nah, iya. Iya, jadi mall itu kan ada Carrefour, ada apa segala macam. Nah, sekarang mall-mallnya pada tutup gitu. Jadi ya mungkin akhirnya ya mereka banyak banyak beli di supermarket sih seperti itu di Iya. Superindo. Iya, ini ada hal yang menarik bahwa PSBB kan ditambah lagi nih. Kemungkinan ini adalah PSBB yang terakhir kecuali kalau nanti ada hal-hal yang di luar dugaan lah. Buat saya sih kabar gembira ini. Kenapa? Jadi live IG-nya bisa terus lagi gitu. Ini Jadi Pak ini nanti iya Pak, Pak ini salah satu yang membuat saya eh, akan banyak terus belajar dari Bapak ya. Ini ide ide Insta Live ini menurut saya keren banget, Pak. Ini keren banget, kenapa? keren banget. Satu ya, seperti yang bilang branding ya. Ada orang beberapa kalau lama nggak muncul bisa dilupain, Pak. Gitu. Bisa dilupain. Gitu. Tapi kalau udah muncul terus ya, brandingnya kan melekat. Apalagi di belakang Bapak tuh ada tulisannya TX Travel gitu ya. Ya kan? Nah sebetulnya itu yang ingin kita kita tanamkan ke mindset para customer kan, gitu. Makanya kemarin ada teman kita owner TX juga kan yang bilang, wah mungkin dia juga lupa kali nih kalau gue ini jualan travel sebetulnya nih. Karena yang gue jual jadi banyak, semuanya gue jualan sekarang. Gitu Pak. Jadi menurut saya itu satu branding. Yang kedua saya beberapa kali sering ikutin apa namanya live Bapak dalam arti program-program yang Bapak bikin, salah satunya program yang sekarang ini yaitu ngebantu jualan staff ya. Menurut saya itu juga sangat ngebantu karena kenapa? Karena memang jualan di online ini kan sebetulnya pangsanya itu eh, orang beli dari siapa, kenal dari siapa. Gitu loh. Kayak saya, ya saya
alhamdulillah saya punya kegiatan di beberapa komunitas, dan pada saat ini, nah teman-teman di komunitas itu yang akhirnya banyak membantu saya gitu loh, untuk beli, untuk membantu memasarkan, ya. Dan saya teringat banget apa namanya, inisiatif Bapak waktu itu, yaitu untuk mempromokan produk-produk teman. Itu saya jalankan, Pak. Itu saya jalankan. Saya tulis hashtagnya Gratol, gerakan tolong menolong maksudnya, Pak. Jadi kadang-kadang ada ini, wah apa tuh Gratol tuh? Apaan sih Gratol? Ya, gerakan tolong menolong. Dan itu saya copy paste dari Bapak. Itu thank you banget, dan timbal baliknya pun produk kita pun juga dibantu sama mereka untuk dipasarkan. Seperti itu. Jadi ya alhamdulillah, eh, bener, banyak teman banyak rezeki juga. Gitu, Pak. Keren, Pak. Jadi nanti mulai bulan Juni, saya akan mulai meningkatkan live IG-nya itu adalah ke branding TX lebih besar lagi. Jadi nanti kita akan melakukan seperti begini. Jadi saya akan giliran satu persatu TX owner, franchisee daripada TX Travel untuk ngobrol seperti begini. Kayak begini kan, laporan langsung dari Muara Karang, nanti dari Gorontalo, nanti dari Sorong, ya, Mantap, mantap, dari mantap. Kupang gitu ya. Nah, seru. Sesuatu lah, kita cari sesuatu karena kita Mantap. perlu, yang paling penting adalah bagaimana memutarkan supaya jalan. Betul. Kamu paling seneng program saya yang mana? Sebetulnya kayak kemarin saya sempat nonton beberapa, dan saya kebetulan kalau lewat saya bisa nonton di YouTube, Pak. Channel-channel Bapak yang di RTA, ya. Itu juga kayak yang tadi, yang sebelumnya dengan Mas siapa ya, Pak? Yang jualan Oh, tengkleng. Wah, itu Februari. itu juga menurut saya tuh menginspirasi banget tuh, yang kayak gitu. Terus yang kemarin yang sama Alex Mulya, yang Nah, kebetulan dia senior saya, Pak, di Mapala. Senior saya di Mapala. Salah satu anak Aranyakala yang lulusnya di Trisakti itu cuma 3,5 tahun untuk teknik. dia, dia, Dia. tapi memang jago, jago, jago. itu, itu mungkin yang paling tercerdas di Mapala saya, Alex Mulya. Itu Bang Alex tuh 3,5 tahun teknik, ya kan. Kalau saya kan lolos, bukan lulus waktu itu. Kamu yang, Ekonomi iya, ekonomi 6,5 tahun itu bukan lulus, Pak, lolos. Pak Cucu, Yes, Pak. yang hari Minggu jam 7.30 obrolan malam. Pernah nonton nggak? Kayaknya belum tuh, Pak, untuk yang kemarin hari Minggu. Itu bisik-bisik ya, jangan kasih tahu ke yang lain. Itu yang paling ngetop sekarang, paling paling apa namanya, nomor satu. Siap, Pak. Siap. Apa ya kalau namanya, ranking satu. Obrolan malam setiap hari Minggu jam 7.30 malam. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang dua hal, selingkuh dan seks. Aduh. Tapi yang ngajarnya pendeta. Wah. Iya. Mungkin pencerahan ya, Pak, ya. Kalau biasanya kalau kayak gitu pencerahan, bukan diajarin, Pak. Diajarin, Bu, diajarin. Saya catat nih, Pak, saya catat. Itu kamu mesti lihat yang hari Minggu. Siap. Sekarang kan ada IG live, ada IG live-nya. Hari Minggu saya save. Jadi teman-teman yang belum lihat mesti lihat di situ ya. Di sana lagi ngajarin itu adalah satu, bagaimana supaya daya tahan laki-laki dari 3 menit jadi 20 menit.
Ya, ya. Kalau dulu saya pernah dapat resepnya tuh Pak. Katanya pakai keratindeng sama jagung. Nggak pakai obat, nggak pakai obat. Ini keren, keren. Boleh Oh, lihat, boleh lihat. boleh Nah, Mas. Boleh. Langsung nanti aku nih. Udah, udah saya marking di sini nih, udah saya catat. aduh, seru, 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 seru. Iya, Bu. Pak, entar dulu Pak, ada Bu Ani nih lagi ngintip-ngintip. Nggak apa-apa. Tadi kenapa? Handphone kenapa tadi? Tadi handphone kenapa? Saya Nggak bisa. gunakan Note 8 ya. Nggak tahu kenapa dia tadi sinyalnya juga nggak mau gitu. Nah ini saya Oh, pakai yang Huawei. Saya pakai yang Huawei. Huawei berapa? Yang Mate 30 Pro, Pak. Oh, bagus, bagus. Seringkali yang jadi permasalahan itu cuma satu, sinyal. Dua, sinyal. Kedua adalah HP-nya lemot. Kenapa? Karena banyak buka aplikasi. Ya, Aplikasinya mesti mungkin. dimatiin. Mungkin karena Ya, beberapa aplikasi yang nyala terus sih. iya. Pak Cucu, Yes, Pak. sebagai catatan sejarah, ini Pak Cucu adalah live IG dan Zoom saya nomor 177. 177. Lagi nih Pak nih. Saya Gitu. kadang-kadang suka udah sampai ke sini saya ngitung kemarin sampai 3 kali ngitung gitu ya. Saya bilang nggak salah begitu banyak gitu ya. Saya ngomong sama istri saya bilang, "Mih, ini nggak salah sampai ratusan begini." Iyalah, lu bisa sehari 10 kan. Pak, kemarin saya juga sempat berpikir gitu, Pak. Saya awalnya ngelihat Pak Anton itu sehari 3 kali aja, saya bilang, wih, sehari 3 kali itu sekarang kan makin meningkat kan, Pak? Sehari sekarang berapa, Pak? Jadi minggu pertama sehari 2, minggu kedua sehari 4, minggu ketiga sehari 6, minggu keempat 6 sampai 8. Tapi paling banyak pernah 1 kali 10 kali. Satu hari 10 kali. Aduh. Tapi senang ya. Yang penting kan happy, happy. Betul, Nggak betul, ada bisnis, happy. betul. Kemarin memutuskan bayar THR, happy, full THR. Gak ada duit nih, gak ada duit ya, gak ada pemasukan, semua pengeluaran. Tapi kita mesti happy gitu ya. Betul, Pak. Betul. Tadi Kuncinya happy, Pak. ya, Ya sebetulnya sih kalau saya sih berpikir gini sih, Pak. Memang kayak kemarin juga sebetulnya kita juga dari Ayam Bebek Angsa mendapatkan donatur gitu ya, dapat donatur. Jadi sempat kemarin sehari itu kita menyiapkan antara 100 sampai 125 box. Yaitu itu kemarin berjalan sekitar 7 hari gitu ya. Di satu donatur itu gitu loh. Jadi kita apa namanya? Saya bilang saya juga ikut membantu. Saya bilang dari harga yang biasanya juga saya kurangin gitu ya, biar bisa mendapatkan lebih banyak. Dan ya dalam 7 hari itu setiap hari ya saya keliling buat bagiin makanan itu gitu loh. Tapi memang saya menghindari pembagian makanan itu yang secara langsung gitu. Jadi saya bawa ke rumah sakit, saya bawa ke puskesmas, ya. Terus juga ada beberapa amanah dari teman-teman, ada dana sekian bisa beliin APD nggak buat diberikan ke yang membutuhkan segala macem. Terus kemarin juga ada beberapa senior saya, titip masker dong buat diberikan ke yang membutuhkan gitu. Walaupun sebetulnya dari adik gitu bilang ngapain sih ngirim-ngirim ke rumah sakit, itu kita aja bahaya. udah kita area merah gitu ya, apalagi masuk ke sana gitu ya. Cuman memang saya bilang saya juga nggak kontak langsung, biasanya kita serahkan di depan, kita ambil foto buat bukti apa namanya ke donatur, that's it gitu. Dan kita juga pakai pakaian yang protektif lah, yang cukup ya, masker apa sampai rumah, mandi, ganti baju apa segala macam seperti itu.
Jadi memang yang dibilang Pak, eh, yang kalau kita menanam yang baik, nanti insya Allah mudah-mudahan dapat apa namanya tuainya juga baik. Iya. Karena saya bilang ya kita ini udah dalam posisi kalau kalau di program itu udah survival mode on, survival mode on. Dan eh, saya juga senang dengar yang apa namanya sebelum Bapak tadi cerita bahwa rezeki itu sudah dicukupkan untuk kita, untuk hidup kita. Cuman memang gaya hidup yang kadang-kadang membuat seakan-akan itu nggak cukup, gitu ya Pak ya. Jadi benar sih, memang dibilang, saya pernah dengar Sujiwo Tejo ngomong bahwa kalau kamu meragukan kamu besok nggak bisa makan aja, itu kamu sudah menghina Tuhan katanya. Pasti dikasih makan. Dalam artian ya kebutuhan kita untuk hidup. Dan ya alhamdulillah sih Pak, ini ikut begini Kopi M masih tetap buka, masih bisa jalan. Lalu untuk Jual Kopi M sekarang tulisin Kopi M di bawah. Ya, pesan Kopi M. Pesannya ke sini juga Kopi M. enggak, kalau Kopi M ada ininya lagi Pak, ada apa namanya nomor teleponnya nanti itu ini sendiri deh Pak. Namanya Kopi M apa? Kopi M Mary Riana Tanjung Duren. Tanjung Duren. Kopi M Mary Riana Tanjung Duren. Nah, jangan yang Kopi M yang lain. Kopi M yang lain nggak kenal. Cuma Kopi M Mary Riana Tanjung Duren aja. Iya. Iya kan? Kamu punya yang itu kan? Bukan yang lain kan? Bukan Pak, yes betul Iya. Kopi M. Iya. Iya Pak, jadi ya yang tadi dibilang ayam bebek angsa masak di kuali, Pluit, saat ini kondisinya hanya menjual yang frozen. Bagus. Lalu ya nanti kita akan restock lagi setelah habis Lebaran, kita akan restock lagi. Gitu. Nanti tutup terakhir last order kapan? Last order sampai kalau untuk frozen selama stok kita masih ada, kita akan selalu Jalan bisa terus. kirim. Iya. Oke. Gitu. Kalau Karena yang kadang-kadang juga saya suka untuk teman-teman kayak misalnya contoh kemarin ada pesanan ke daerah-daerah Sentul gitu ya. Ya memang akhirnya saya treatnya itu sebagai jalan-jalan sih gitu. Jadi ada arah nih yang mau ke Sentul, saya teleponin satu-satu. Yang rumahnya di Cibubur, lu mau pesen nggak? Gue ada arah ke sono nih. Gitu. Yang benar, iya. Boleh deh pesen. Gitu. Terus Cibinong gitu. Ini mau lewat Cibinong nih. Ada mau pesen nggak? Gitu. Oh boleh. Jadi ya sebetulnya dapat beberapa titik poin itu ya biaya ongkos apa segala macam tutup juga sih Pak. Gitu. Sambil ya kita lihat, oh iya kita lagi jalan-jalan nih, jangan pikirin ongkosnya gitu. ini apa namanya Kopi M. Kopi M kapan nih? Kita coba dong. Biar sekalian promosiin, siapin ya promosinya. Sebetulnya di TX Travel ya Pak, memang cuman Bapak doang yang belum nyobain. Saya sudah kirimin ke anak tur, saya sudah pernah kirimin. Saya kirimin ke gengnya Pak Edi, saya udah pernah kirimin. Saya udah kirimin gengnya ke Sarah, saya udah pernah kirimin. Cuman memang ke Bapak doang belum nyampe Pak. Bukan belum nyampe. Saya kan jarang dari kantor, makanya pada waktu kamu ngirim kan nggak ada. Iya. Tapi yang pasti bebek angsanya udah nyampe. Bebek angsa sudah nyampe. Siap, Terus satu lagi Pak, itu masukan yang kemarin dari Bapak masalah sambal apa segala macam. Memang akhirnya jadi masukan buat kita bahwa ya sambal dari mereka kita nggak bisa kutak-atik, gitu ya, karena kita dapatnya seperti itu. Yang ada akhirnya kita bikin sambal sendiri Pak. Gitu. Jadi untuk orang-orang yang pencinta hot pedas gitu ya, kita bikinin sambal sendiri gitu. Dan memang mercon. Nah nanti setelah ini saya boleh kirim ke Bapak buat ditester lagi nih sambelnya nih. Nendang. Waduh. Oke. Pak Cucu, kita akhiri ya. Terima kasih Pak Cucu. Ini saya ulangi lagi, ayam bumbu rempah isi 10 150.000, bebek bumbu rempah isi
5 110, angsa bumbu rempah isi 5 145, nomor teleponnya 081 081 31 84 84 05 058 ya. Jadi teman-teman yang mau makan ayam rempah, yang mau makan bebek rempah, yang mau makan angsa rempah, pesannya sama cucu gitu ya. Wah, keren. Pak. Beli sama temen, jangan sama yang nggak kenal. Itu aja. Setuju Benar, ya? Pak. Gratol, Pak. Gerakan Gratol. tolong menolong. Oke, Pak Cucu, salam buat anak-anak, buat istri, ya semuanya, Ya. papa, mama, terima kasih, bye.